Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyendigo Bahtiar Arijuna, NIM 6101418102. Saya mahasiswa dari FIK PJKRC 2018 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang psikologi olahraga, yaitu tentang attitude of sport. Psikologi olahraga, pengertiannya yaitu psikologi olahraga merupakan keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan dalam kaitannya dengan aktivitas olahraga. Definisi sikap, perasaan dan juga pikiran seseorang dalam bertingkah laku saat sedang tidak menyukai atau menyukai sesuatu. Fungsi sikap, fungsi sikap dibagi menjadi 4, yaitu fungsi sikap utilitarian function. Sikap berfungsi sebagai penyesuaian sosial dan membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat. Contohnya itu seseorang dapat memperbaiki ekspresi dan sikapnya terhadap suatu objek tertentu untuk mendapat persetujuan atau dukungan. Lalu yang kedua ada knowledge function, yaitu sikap membantu individu untuk memahami dunia yang membawa keteraturan terhadap macam-macam informasi yang perlu dimaksimalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki motif untuk ingin tahu, ingin mengerti, dan ingin banyak mendapat pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Lalu ada value expressive function, yaitu sikap mengkomunikasikan nilai yang dimiliki seorang terhadap orang lain. Yang keempat ada ego defensive function. Ego defensive function yaitu sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi dalam rangka mempertahankan diri. Lalu ada 2 pendekatan, dan 2 pendekatan itu dibagi menjadi 2, yaitu fungsi fungsional dan fungsi struktural. Fungsi fungsional itu melihat mengapa kita memiliki sikap dan bagaimana mengadopsi sikap tertentu untuk membantu kita. Ada 3 fungsi, yaitu fungsi adaptif atau membantu beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua ada fungsi pengetahuan, yaitu untuk menambah suatu wawasan. Yang ketiga, pertahanan ego, membela suatu pernyataan dari kita agar tidak dibantah oleh orang lain. Lalu fungsi struktural, lihat pada faktor-faktor berbeda yang membentuk sikap. Ada 3 aspek sikap, yaitu aspek sikap kognitif, membela suatu pernyataan dari kita agar tidak dibantah oleh orang lain. Lalu ada sikap afektif, yaitu unsur sifat afektif menyangkut perasaan atau emosi seorang seperti marah, sedih, dan gembira. Ketiga, sikap perilaku menyangkut tindakan kita. Skala pengukuran sikap dibagi menjadi 3, ada skala Thurston, skala Likert, dan skala Osgood. Yang pertama skala Thurston adalah skala yang memilih butir yang berbentuk skala. Butir memiliki kunci skor dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurston dibuat dalam bentuk sejumlah 40-50 pernyataan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur, kemudian sejumlah ahli 20-40 orang menilai relevansi pernyataan itu dengan konten atau konstruk yang hendak diukur.
Lalu ada skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Skala Osgood, skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda ataupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantik diferensial adalah data interval. Skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga, berpikir positif. Dengan berpikir positif, kita akan menghasilkan sikap yang baik terhadap olahraga yang kita tekuni. Lalu yang kedua ada sasaran yang jelas. Di mana kita memiliki sasaran jelas, itu akan sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan dalam olahraga. Lalu ada pengendalian emosi. Pengendalian emosi juga perlu dalam bidang olahraga karena tentunya sangat berpengaruh terhadap sikap kita saat menekuni suatu bidang olahraga tertentu. Motivasi. Motivasi itu sangat penting karena motivasi akan mempengaruhi sikap kita di lapangan saat kita melakukan sebuah aktivitas atau menekuni sebuah cabang olahraga. Rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu boleh dan dibolehkan, tetapi tidak boleh kita memiliki overconfident atau terlalu percaya diri. Karena terlalu percaya diri itu akan menghancurkan diri sendiri dan mempengaruhi dalam sikap kita saat berolahraga. Lalu ada daya konsentrasi. Konsentrasi itu sangat penting karena dalam olahraga kita harus memiliki konsentrasi yang penuh, full dan maksimal, dan tidak boleh sedikit pun lengah. Karena memang konsentrasi adalah salah satu yang dibutuhkan dalam kita berolahraga dan pengaruhnya sangat besar. Lalu kemampuan evaluasi diri itu juga sangat penting karena evaluasi adalah salah satu untuk mengembangkan diri kita, belajar dari kesalahan yang ada. Karena jika kita mampu mengevaluasi diri kita sendiri, itu akan berpengaruh pada sikap kita ke depannya. Lalu minat. Minat juga akan berpengaruh. Jika kita berminat pada suatu bidang olahraga, maka kita akan memberikan sikap yang full atau bisa dikatakan kita memang 100% pure, tekun, dan minat. Jika kita tidak berminat, mungkin kita akan kurang menyukainya dan kurang patuh dan memiliki sikap yang kurang baik dalam berolahraga. Lalu kecerdasan dalam berpikir juga sangat penting karena seorang olahragawan juga memang harus dituntut tidak hanya memiliki akal tapi akal yang sehat dan itu sangat berpengaruh terhadap sikap kita saat berolahraga. Lalu ada daya tahan terhadap stres. Ini memang mungkin sering dialami oleh para atlet karena jenuh atau adanya persaingan. Jika ada seorang atlet yang memiliki daya tahan stres yang bagus, mungkin ini akan membangun sikap yang lebih baik lagi dalam berolahraga. Lalu ada strategi untuk mengubah sikap olahraga. Berubah sikap seseorang terhadap olahraga melalui pendekatan teoritis untuk perubahan sikap, yaitu teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif memberikan cara untuk bisa memahami cara-cara membujuk diri kita sendiri untuk tidak berperilaku sehat seperti pelatihan reguler.
Disonasi kognitif juga tersedia dengan teknik untuk membujuk seorang agar menuruti perilaku yang mereka lihat sebagai hal yang tidak diinginkan secara sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan, pengucapan, dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.